dan nasihat kepada kekuasaan yang sedang berkuasa, maka beliau pun mulai disematkan kepada bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Nah, sekarang kalau begitu pantesan Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu orang yang berpegang erat dengan Islam secara kafah, mereka bagaikan menggenggam batu bara yang menyala, dan mereka saat itu menjadi orang asing. Tapi beruntunglah orang-orang yang asing pada masa itu. Para sahabat bertanya, siapa itu orang-orang yang asing ya Rasulullah? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, satu, siapa saja yang tetap berpegang erat-erat dengan Al-Quran dan sunnahku. Sementara banyak manusia dari umatku yang antara memegang dengan lepas dengan kitab dan sunnah. Kadang-kadang dipaci ariknya, kadang-kadang dilapihnya. Tapi yang berpegang erat-erat apapun yang terjadi, ujian apapun yang harus mereka hadapi, mereka tegar, tabah, sabar, dan mereka istiqomah. Itulah umatku yang asing. Dan beruntunglah mereka. Mereka akan disediakan tempat yang sangat istimewa di dalam surga Allah kelak pada hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang asing di akhir zaman dari kalangan umatku adalah orang-orang yang yuhyuna bisunnati id amataha annas. Siapa saja yang berani menghidupkan sunnahku, pada saat itu umatku rame-rame mematikan sunnah itu. Dia yang hidupkan. Itulah umatku yang asing di akhir zaman. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung dan mereka terasing di akhir zaman, tapi mereka yang mendapatkan tempat yang termulia, di tempat yang paling istimewa di tengah-tengah surga, disebut dengan Tuba. Maka kaum muslimin, orang yang ketiga ini, mereka adalah alladzina yuslihun idza fasadan nas. Orang-orang yang kerjanya melakukan perbaikan kepada tengah-tengah manusia ketika manusia itu sedang rusak-rusaknya. Jadi dia yang bergerak, dia tinggalkan aktivitasnya sesaat, dia tinggalkan bisnisnya, dia tinggalkan kantornya, dia tinggalkan rumahnya, dia bergerak, berdakwah ke sana kemari, memperbaiki keadaan umat yang rusak. Dan dia keluarkan kantongnya, isi kantongnya, dia berkorban. Inilah umatku yang aneh di akhir zaman, tetapi mereka adalah ghuraba yang beruntung pada hari kiamat. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah mereka yang pada saat itu dipandang aneh. Berpegang erat dengan kitabullah dan sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul ketika dimatikan manusia, dan dia adalah orang-orang yang bergerak ke tengah-tengah manusia, melakukan perbaikan ketika manusia sedang dalam keadaan rusak di mana-mana. Ibaratullah, jadilah kita orang-orang ghuraba di akhir zaman. Walaupun pahit dan berat, hidup ini hanya sebentar. Kita tak lama lagi insyaAllah akan meninggalkan dunia ini. Dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan untuk tempat segala-galanya. Dunia tempat yang akan kita tinggalkan, dan kita akan meninggal di dunia ini. Kita tidak akan pernah terulang lagi balik ke dunia. Oleh karena itu, hiduplah sesaat di dunia ini dengan hidup yang benar, hidup yang lurus, hidup yang istiqamah, hidup yang betul-betul di jalan larak, di jalan Allah, siratal mustaqim, dalam keadaan sabar, tegar, tabah, dan jangan pernah bergeming walaupun dunia merayu-rayu, walaupun ancaman seperti makan mematikan, tetaplah tegar dan sabar. Mudah-mudahan kitalah ghuraba di akhir zaman. Kondisi iman orang yang beriman di akhir zaman terancam, Pak. Umatku banyak pada saat itu paginya masih beriman, karena beratnya ujian iman, di siang harinya, sorenya dia telah berubah menjadi kafir. Ada umatku yang sorenya masih beriman, karena beratnya ujian pada masa itu, di malam hari puncak ujian itu datang kepadanya, besok pagi dia pun sudah menjadi kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi dunia, hanya karena pekerjaan, hanya karena jabatan, hanya karena fulus, hanya karena posisi dan kedudukan, dia rela jadikan agama di bawah kakinya. Kemarin agama dia junjung tinggi, sekarang agama sudah di bawah kakinya. Yang penting dunianya makin baik, yang penting dunianya selamat. Itu kondisi umatku di akhir zaman. Demikian Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada umatnya. Wahai hamba-hamba Allah, maka pada masa ini setiap bapa wajib angkat tangan kepada Allah dengan hati yang murni, tulus, ikhlas. Ya Allah, apapun keadaan
izinkan hamba tetap sebagai mukmin kepadamu ya Allah. Apapun kondisinya, apapun ujiannya, izinkan hamba tetap sebagai mukmin kepadamu ya Allah. Jangan jadikan akhirat hamba terlantar, jangan jadikan akhirat hamba terbuang hanya gara-gara hamba lebih utamakan dunia ini, hanya gara-gara hamba lebih mementingkan dunia ini, hanya gara-gara hamba memburu dunia ini, lalu akhirat yang abadi dan selama-lamanya menjadi jauh dari diri hamba, dan hamba akan ditempatkan tempat yang paling hina dalam neraka-Mu. Lindungi hamba ya Allah, istiqomahkan hamba ya Allah. Berdoa seperti itu, berdoalah, karena di akhir zaman iman kita yang paling rawan untuk hilang. Allah, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alim, maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Ibu-ibu, Allah takkan pernah menyesatkan satu kaum, takkan pernah. Allah dapat hidayahnya lalu Allah sesatkan, itu tak pernah. Tidak pernah. Justru Allah mengantarkan hidayah kepada, Allah yang menurunkan hidayah dan mengantarkan hidayah dengan cara Allah kirim Nabi ke sana. Allah turunkan kitab kepada Nabi itu, dan Nabi itu dengan sabar menghadapi mereka. Itu tanda Allah sayang. Tak mungkinlah setelah mereka dapat hidayah Allah sesatkan lagi mereka, tak mungkin. Lalu kenapa masih ada orang-orang yang sesat setelah mereka didatangkan Nabi kepada mereka, didatangkan ulama, didatangkan da'i, didatangkan orang-orang soleh yang memberikan petunjuk kepada mereka? Kenapa? Karena kaum itu sendiri yang memilih jalan kesesatan. Kalau Allah yang menyesatkan, nggak mungkin. Makanya Allah berkata, hai kaum, kalian sudah beriman, sementara yang lain nggak mau beriman, kalian sudah beriman, hijrah. Itulah main konsep hijrah. Karena aku akan azab mereka. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atsa rasula. Kami akan azab suatu kaum yang telah didakwahi, mereka tetap menolak, kami akan azab. Lalu orang-orang yang beriman yang sudah menerima hidayah di sana disuruh cepat pindah sebelum kami azab. Karena kalau kami sudah azab, kami akan ratakan semuanya. Ya Bu ya. Jadi ada konsep hijrah. Amanu hajaru jahadu. Banyak enggak ketemu itu dalam Al-Qur'an? Mereka beriman, mereka hijrah, mereka itu konsekuensi Bu, karena iman kita terpaksa harus hijrah. Ambo beriman tapi masih tetap tinggal di lingkungan orang-orang musyrik, nggak diterima oleh Allah. Amal ibadahnya, doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus hijrah. Ya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, dengan ini kita memohon petunjuk kepada Allah agar sampai mati kita tidak pernah bersentuhan dengan kesyirikan. Baik akidah syirik, baik perangai syirik, baik orang musyrik. Bagi para wanita yang masih akan bersuami, pastikanlah suaminya benar-benar orang yang bertauhid. Bagi para orang tua yang punya anak-anak gadis dan anak-anak bujang yang pasti nanti akan bermenantu, pastikanlah menantunya orang yang bertauhid. Jangan silau melihat wajah yang ganteng, posisi yang basah, kursi yang empuk, status yang terhormat, pendidikan yang tinggi, sementara dia musyrik.